Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Morning. Morning. Okay, in this opportunity, we will presentation about speech community. But before we start our presentation today, we would like to introduce our group members. Okay, for the first is myself. My name is Diana Malavitaloka. I'm as a moderator and the last speaker. And for the first speaker is Dimas Aji Nugroho. And for the second speaker is Tila Fiona Mahnara. Okay, guys. For the first speaker, Dimas Aji Nugroho, time is yours. Okay, thanks to moderator. For the first material is definition of speech communities. Definition of speech communities is any human aggregate characterized by means of shared body of verbal sign and set off from similar aggregates by significant differences in language use. Jadi saya coba jelaskan secara singkat. Dari namanya speech community berarti bisa dibilang ini adalah komunitas bicara atau ya speech bicara. Jadi speech community itu adalah kelompok orang yang memiliki repertoire verbal dan norma-norma praktik kebahasaan yang mirip. Jadi kelompok tersebut bisa terwujud sebagai akibat dari interaksi jangka panjang antara orang-orang yang memiliki preferensi dan sistem nilai yang relatif sama dalam soal bentuk dan soal gaya komunikasi. Jadi speech community atau komunitas bicara, komunitas tutur, itu dapat berupa sekelompok orang di daerah tertentu, misalnya suatu desa atau mungkin di kota gitu. Dan selanjutnya, retrieving the speech community. The work of John Gampers revive the concept of the speech community by considering it a social construct. Instead of focusing on the single language model, he defined it as any human aggregate characterized by regular and frequent interaction by means of a shared body of verbal signs and set off from similar aggregates by significant difference in language usage. Jadi dalam karyanya John Gampers itu dia menghidupkan kembali konsep masyarakat tutur, konsep dari komunitas tutur dengan menganggapnya sebagai konstruksi sosial. Alih-alih berfokus pada model bahasa tunggal, ia ini mendefinisikannya sebagai setiap agregat manusia yang dicirikan oleh interaksi yang teratur dan sering melalui tubuh, tanda-tanda verbal bersama dan berangkat dari agregat serupa dengan perbedaan signifikan dalam penggunaan bahasanya. Nah, jadi Gampers berfokus pada komunikasi antarmuka dan menetapkan bahwa gagasan tentang interaksi dan kontak yang konsisten, berulang, dan dapat diprediksi diperlukan agar komunitas tutur tetap ada. Dia berargumen bahwa terlepas dari persamaan dan perbedaan linguistik,
Varietas ujaran yang digunakan dalam komunitas tutur dalam speech community itu membentuk suatu sistem karena mereka terkait dengan seperangkat norma sosial bersama. Jadi sementara konsep speech community ini pada awalnya berfokus pada sistem bahasa, hubungan, dan batasan. Ia diperluas untuk mencakup gagasan tentang representasi dan norma sosial dalam bentuk sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik. Dan gagasan bahwa anggota speech community menggunakan bahasa mereka sebagai produk sosial dan budaya. So I think enough from first speaker. Thank you. Vita. Sorry guys, I have bad connection. Okay, no problem. Okay, I'm sorry. Jadi, for the next material will be delivered by Dila Fiona Mahnara. Time is yours. Okay, thank you, Pitaloka. So for the next material is about the speech communities and model. To the extent that the normative organization of a speech community is discovered through empirical research, it can clearly distinguish from the socio-economic structure of the society to which the speech community belongs. According to Carwell's 1994, the nature of the speech norms, especially whether they relate to standard, legitimate, and literate forms of language, is determined by large social economic structure, in particular those based on power. Jadi, menurut Carwell tahun 1994, sifat norma-norma ucapan ini, terutama apakah mereka berhubungan dengan bentuk-bentuk bahasa yang standar, dilegitimasi dan melek huruf ditentukan oleh struktur sosial ekonomi yang lebih besar, khususnya yang didasari pada kekuasaan. Jadi menurut Carwell ini, perbedaan speech community ini biasanya itu didasari oleh struktur sosial ekonomi yang lebih besar, khususnya itu pada kekuasaan gitu. Jadi yang berkuasa itu ya lebih punya speech community-nya ya yang lebih bagus gitu. Kemudian for the next material is about sociolinguist and social actor. One of the great challenge to the reformulated concept of speech community described above actually came from the field of sociolinguistic and Creole language studies. This is not surprising since sociolinguistic is the study of language variation and the identification of features that systematically differ from other varieties. Salah satu tantangan terbesar untuk merumuskan kembali konsep tutur yang dijelaskan sebenarnya datang dari bidang studi sosiolinguistik dan bahasa Kreol. Hal ini tidak mengherankan karena sosiolinguistik adalah studi tentang variasi bahasa dan identifikasi fitur yang secara sistematis berbeda dari varietas lainnya. For the most part, sociolinguistic training focus on the identification and analysis of linguistic variation compared to sociological variables such as ethnicity, class, age, and gender. The difficulty is incorporating attitudes about language and their notion or shared and collaborate belief for the analysis of linguistic practice. If speech community members are not aware of this form, linguistics often argue that
they are not aware of what constitutes their speech community. But John Rickford, 1985, argues that sociolinguistics must also pay attention to what speakers actually believe about how their language practice reflect their social lives. He investigates ethnicity as a sociolinguistic boundary by comparing linguistic variation between a black and a white speaker on the South Carolina Sea Island. While he found that social differentiation between speakers was marked at the morphosyntactic level, he argued that Sea Islanders were well aware of the function of the norms of their speech community in spite of the contrast. Jadi, untuk sebagian besar pelatihan sosiolinguistik biasanya berfokus pada identifikasi dan analisis variasi linguistik dibandingkan dengan variabel sosiologi seperti etnis, kelas, usia, dan jenis kelamin. Kemudian kesulitannya adalah dalam menggabungkan sikap tentang bahasa dan gagasan tentang keyakinan bersama, dan kemudian dikuatkan ke dalam analisis praktis linguistik. Jika anggota masyarakat tutur tidak mengetahui bentuk-bentuk ini, para ahli bahasa seringkali berargumen bahwa mereka tidak mengetahui apa yang membentuk masyarakat tutur mereka. Namun, John Rickford pada tahun 1985 itu berpendapat bahwa sosiolinguistik juga harus memperhatikan apa yang sebenarnya diyakini oleh penutur tentang bagaimana praktik bahasa mereka mencerminkan kehidupan sosial mereka. Dia menyelidiki etnisitas sebagai batas sosiolinguistik dengan membandingkan variasi linguistik antara penutur kulit hitam dan kulit putih di Kepulauan Laut Carolina Selatan. Kemudian ia menemukan bahwa diferensiasi atau perbedaan sosial antara penutur ditandai pada tingkat morfosintaksis. Ia berpendapat bahwa Kepulauan Laut sangat menyadari fungsi norma-norma komunitas bicara mereka terlepas dari kontras. I think that's all from me. Back to moderator. Okay, thank you Dila Fiona Mahnara for the explanation about the material. For the next material will be delivered by me. Is intersecting communities. Okay, intersecting communities. The fact that people do use expressions such as New York speech, London speech, South African speech indicates that they have some idea of how a typical person from each place speech, that is, if what is like to be member of particular speech community somewhat loosely defined. Such as person may be said to be a typical by virtue of observing the linguistics norms one associates with the particular place question. Guys, jadi di sini intersecting community yang dimaksud di sini komunitas berpotongan atau bersimpangan itu dalam suatu komunitas bahasa ya, speech community, komunitas penutur bahasa itu berbeda-beda. Jadi contoh, ada speech community British dan American. Tetapi kalau kita lihat dari commonnya, dari umumnya, generalnya, dari luar, itu kan American style berarti ya Amerika gitu. Terus British ya berarti England, asalnya dari England gitu ya. Kalau kita lihat dari luar memang seperti itu. Tetapi ternyata setelah kita telusuri itu dalamnya berbeda. Jadi di dalam British itu ada lagi pembagiannya. Bahasanya memang mirip, tetapi berbeda. Soalnya setiap negara itu punya bahasa yang berbeda-beda tersendiri, tergantung komunitas mereka masing-masing, komunitas negara tersebut. Jadi bisa disebut apa ya? Komunitas itu sekumpulan orang, sehingga membentuk negara tersebut kan.
Nah, itu di dalam British itu ada pembagian lagi bahasanya, termasuk Selandia Baru itu punya British yang berbeda dengan England, dengan London berbeda ya. Terus Kanada dia pakai British, tetapi Britishnya berbeda. Terus South African, kalian pernah dengar nggak sih ini apa namanya Black English? Nah, yang disampaikan di materi sebelumnya ya, Black English. Nah, itu misalnya South African, dia menggunakan berpedomannya British English, tetapi berbeda cara bicaranya, dialek ya, bisa kita sebut dengan dialek. Cara bicaranya berbeda, kadang bahasanya pun berbeda. Kalau untuk generalnya seperti ini. Di Amerika kita pakai kata elevator. Elevator, tahu lift? Nah, kalau di American style kita pakai elevator. Bahasanya contoh ya. Kalau di British kita pakai lift. Berbeda kan ya untuk dari segi bahasa. Nah, seperti itu. Jadi komunitas bahasa tersebut membentuk bahasa yang berbeda pula. Jadi setiap negara itu punya komunitas bahasa yang khusus masing-masing. Nah, itu menyebabkan kadang misunderstanding kalau kita ke bahasa yang belum kita pahami banget gitu. Kita pergi ke negara itu tapi belum paham. Kita taunya oh itu negara pakai British, tapi nanti British mana yang kita pakai? Takutnya salah paham mereka, seperti itu juga ya. Contohnya kayak di Indonesia deh, kalau kita satu negara aja berbeda-beda bahasa ya. Kalau kita dari Sumatera ke Papua aja udah beda sendiri bahasanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk intersecting ini sangat ini ya, sensitif ya. Jadi kita harus paham betul bahasa yang mau kita pelajari itu harus paham. Soalnya di dalamnya ada bagian-bagiannya tersendiri lagi. Seperti itu. For the next material, is network and repertoires. Now, the way of viewing how an individual relates to other individuals in society to ask what network he or she participates in. That is how and on what occasion does a specific individual A interact now with B, then C, and D. How intensive are various relationships? Does A more interactive to B or C or D? And you are said that to be involved in the sense network if the people you know and interact with also know and interact with one another. Jadi contohnya seperti ini. Di network and repertoires ini membentuk suatu jaringan. Jadi sekumpulan orang yang menyebarkan bahasa itu kan bukan individual ya. Jadi individual itu membentuk jaringan, soalnya saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi misalnya si A ini berkomunikasi dengan B. Nah, jadi kan membentuk dua orang ya. Tadinya satu orang, tadinya mono jadi D ya kan. Nah, itu membentuk dua orang. Terus si B berkomunikasi lagi dengan si C. Membentuk lagi jadi tiga orang. C membentuk lagi berkomunikasi dengan D. Jadi membentuk jaringan atau kaitan ya. Jaringan atau kaitan dari komunitas tersebut. Jadi 4 orangnya. Nah, bisa dibilang itu udah komunitas karena udah lebih dari 1 orang ya. Lebih dari 1 ataupun 2 orang. Nah, itu udah disebut dengan jaringan. Jadi di sini bahasa, untuk menyebarkan bahasa itu perlu adanya komunikasi antara individual satu dengan individual lainnya. Sehingga network and repertoires, repertoires ini jadi berulang-ulang, komunikasinya berulang-ulang. Contohnya seperti ini.
kalau di suatu negara ya, ada pedagang dari India lah contohnya. Dia menggunakan bahasa India di Indonesia. Datang dia sendiri. Dia menikahlah dengan orang Indonesia. Untuk pihak keduanya ini orang Indonesia. B-nya ini orang Indonesia. Jadi mereka tadinya cuma punya satu masing-masing bahasa ya, yang satunya bahasa India, yang satunya bahasa Indonesia. Tetapi karena mereka berdua menikah, sehingga membentuk social cultural yang gabung. Udah gabung ya, udah antara India, antara Indonesia udah gabung. Nah, mereka punya anak. Anak ini kita bisa ibaratkan sebagai pihak C, pihak ketiga. Nah, anaknya lagi punya anak lagi, punya cucu. Nah, ini bisa kita bilang pihak keempat atau D-nya. Nah, dari situ kita sudah membentuk suatu jaringan. Nah, itu yang disebut dengan network and repertoires. Jadi, bisa dari etnik, bisa dari agama ya, bisa dari religion, bisa dari yaitu dari perdagangan, bisa dari seperti itu. Jadi nggak terbatas ya, bisa dari budayanya atau sosialnya seperti itu untuk membentuk suatu jaringan. Nah itu berpengaruh sekali untuk bahasanya ya. Jadi tadinya bahasanya masing-masing jadi gabung seperti itu. Jadi budayanya bercampur. We think this enough of our material today. If you still doubt or any question for us, please guys, you can ask to our group. Me, Januba. Aku sih. Saya Januba ya? Iya. Ya, silakan. Wait. Mention your name and your group. Okay, I'm Januba Rodosa Sabila from 6 group. And my question is, at your explanation, there is about 3 criteria of speech community. But please explain by your own language about 3 criteria of speech community, including why need to meet these 3 criteria. Okay, Januba, thanks for the question. You can write down in chat box. Okay. For the next question. Restina. Okay, Restina Damayanti. Please mention your name and group ya, and your question. Okay, my name is Restina Damayanti, and I'm from the group 9. And my question is, what are the problems encountered in speech community? Thank you. Okay, you're welcome. Thank you, Restina Damayanti, for the question. And for the next question. Intan. Okay, Intan Nur Oktaviani. Mention ya your name and your group. Okay. My name is Intan Oktaviani from 5 group, and I ask, speech community is all the people who speak a single language, and so share notion of what is same of different in. Okay, thank you. Okay, thank you, Intan Nur Oktaviani. Guys, please write down in chat box ya your question.
and give us a few minutes later for discussion. Guys, I will answer question by Restina Damayanti. Okay, kita lupa. The question is what are the problems encountered in speech community? Apa masalah ya yang terjadi ya di speech community, komunitas bahasa? Ya, yang kita temukan masalah itu adalah misunderstanding. Seperti yang dijelaskan tadi ya saat materi. Jadi setiap bahasa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita melihatnya dari luar itu memang mungkin sama, tetapi setelah kita pelajari itu berbeda. Entah dari dialeknya, dari cara bicaranya ya, dari cara ngomongnya, ataupun dari strukturnya, ataupun dari bahasanya tersebut justru. Kalau contoh yang umumnya ya tadi, yang British sama American. Jadi aku pengen cerita nih. Waktu aku lihat konten ya. Nah, itu orang Amerika, orang Inggris ya, England, British. Kalau di kita, wow, bicara British keren banget gitu ya. Nah, ini orang England ya, dari London tapi punya kulit hitam. Jadi black English ya, bisa dibilang black English. Dia menggunakan bahasa British. Waktu di Amerika, dia datanglah ke suatu universitas di Amerika, entah Stanford atau apa ya, aku lupa. Nah, itu dia ngomong gini, kan yang satunya orang Amerikanya asli ngomong ya dia, what's up guys gitu, what's up guys gitu. Terus yang Britishnya, karena dia nggak ngerti, dia jawabnya begini, apa ya? Dia jawabnya, oh I'm fine, apa gitu. Terus jadi kan misunderstanding ya, I'm fine. Terus what's up? Terus, nah si orang Amerikanya ini ketawa, kan tau lah orang Amerika budayanya kayak mana ya. Jadi kalau kita salah ngomong dikit dia langsung ketawa. Terus dia langsung ketawa gini, hah? Where do you come from? Where do you come from? Langsung kayak gitu kan. British, English. Terus dia langsung bilang kayak gini. What? Ini ya, apa namanya? Harry Potter gitu. Harry Potter langsung diejek gitu. Dan langsung jadi bahan bulian di sana.
Jadi itu salah satu problem yang kita temukan di speech community ya. Kalau kita nggak mengerti bahasa suatu negara tersebut, bisa jadi kita jadi bahan bulian karena terjadi misunderstanding. Karena belum tentu orang yang di negara tersebut bisa memaklumi kita dari luar negeri. Bisa jadi seperti itu ya. Makanya kalau kita ingin keluar negeri, kita teliti betul. Misalnya kita pengen kuliah di Amerika. Oh, Amerika sebelah mana nih? Misalnya di sini, misalnya kita mau kuliah di sini. Kita harus tahu betul Amerika bahasanya itu yang kita pelajari udah betul apa belum gitu. Jangan pakai British di Amerika karena bakal jadi bulian takutnya ya. Sama juga seperti itu. Di Indonesia pun Mem Syareni ya, dari pertemuan sebelumnya kan sudah bilang, Mem Syareni dari Medan. Datang, ibaratnya datang ke Lampung, pendatang baru. Nah, masih ke bawah bahasa Medannya. Jadi bahan bulian di Lampung justru, ya kan? Mau ke mana? Mau ke kampus, bilangnya ke pasar apa gimana, langsung jadi bahan bulian orang Lampung gitu kan. Sama juga kayak kita misalnya di kita orang Lampung ya, ke Makassar contoh, ke Makassar itu orangnya bisa dibilang ceplas-ceplos ya cara ngomongnya. Kita bilang ke Makassar misalnya contoh ya, kita bilang nyoki dah kayak gitu kan kalau orang Lampung kan ya. Terus dia nggak mudeng, dia bilang, hah dari mana kamu? Terus dia langsung bilang mamae kayak gitu kan. Dia langsung ngeledek kita gitu. Langsung ledek kita. Nah, itu dari bahasa tersebut bisa jadi bahan bulian. Jadi kita harus paham betul dari ini karakteristik bahasa yang kita pelajari. Jadi itu yang kita temukan problemnya, masalahnya di speech community itu, misunderstanding. Cukup Restina Damayanti, apa cukup jelas ya jawabannya? Thank you for the clear answer. Oke, you're welcome. Restina Damayanti. Dila Fiona Mahnara sepertinya ingin menjawab pertanyaan dari Januba. Silakan. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Januba Rasulullah Salsabila. Pertanyaannya tuh tentang ini kan, 3 kriteria masyarakat tutur dan mengapa harus memenuhi 3 kriteria tersebut ya. Jadi 3 kriteria masyarakat tutur atau speech community itu ada 3. Yang pertama itu setiap kelompok masyarakat itu harus memiliki kesamaan yang signifikan. Jadi kayak setiap orang di Indonesia, kita nggak usah jauh-jauh ya, orang Papua itu biasanya memiliki kulit yang hitam, rambut yang keriting gitu kan. Nah itu termasuk ke dalam yang kriteria yang pertama, yaitu dia termasuk kayak etnis, agama, ras, dan apa ya masuk itu. Terus yang kedua itu dia yang terikat fisik, yang memiliki berbagai peran. Contohnya seperti suku bangsa yang terorganisir secara politik.
Lalu yang kemudian yang terakhir itu ada kumpulan entitas yang terletak serupa yang memiliki suatu yang sama. Itu seperti bagian negara biasanya dia, kayak orang Indonesia ya, terus itu kan Asia ya, Asia dengan orang-orang Eropa, kemudian dengan orang Amerika itu kan pasti memiliki perbedaan. Lalu untuk kenapa harus memenuhi ketiga kriteria? Kalau menurut saya bukan harus tiga-tiganya memenuhi ya kayaknya. Maksudnya kayak setidaknya harus ada salah satu kriteria agar bisa dibilang speech community, karena emang speech community itu biasanya mereka sekumpulan orang yang memiliki kesamaan, entah itu berupa yaitu tadi termasuk dalam tiga kriteria itu, entah dia termasuk dalam sukunya, entah dia ke dalam daerahnya, entah itu dalam organisasi tertentu, itu memiliki suatu yang sama, entah dia berupa yang dapat terlihat seperti fisik ataupun ideologi mereka. Seperti itu, Bu Januba. Oh, berarti ya, ini apa namanya suatu komunitas gitu aja ya? Maksudnya nggak ada campur-campuran dari misalkan kayak Amerika apa bukan? Kayak orang Papua misalkan nanti kecampur sama Sunda kayak gitu. Maksudnya komunitasnya cuma yang memiliki persamaan aja gitu. Iya, biasanya seperti itu. Karena apa namanya, kalau dia sudah campur gitu, dia udah beda lagi sih maksudnya. Jadi udah membentuk speech community yang baru lagi berarti. Gini, Ya, mungkin, saya mau menambahkan dari Oke. jawaban ini, jawaban Dila. Jadi benar kata Dila, kalau komunitas bahasa itu terbentuk dari kesamaan. Jadi kesamaan bahasa. Kesamaan bahasa itu terbentuk juga bisa dari budaya, bisa dari sosial. Di kelompok sebelumnya ya udah dijelaskan dari sosial budaya, bisa jadi dari geographical ya, dari wilayah. Jadi kalau di suatu wilayah atau suatu geographical itu udah membentuk bahasa, suatu wilayah bisa disebut suatu negara itu udah membentuk bahasa. Nah, ada pendatang baru ya, bisa dibilang yang tadi saya jelaskan, pendatang baru datang masuk gitu ya, bawa bahasa baru, menikah dengan asli pribumi dari negara tersebut, itu udah membentuk komunitas bahasa yang berbeda lagi. Kalau dia pakai bahasa campuran ya, lama-lama membentuk komunitas bahasa yang berbeda lagi. Jadi di dalamnya mereka udah campuran. Ada bahasa Indianya, ada bahasa Indonesianya, contoh kayak gitu ya. Bisa jadi. Jadi seperti itu. Kalau komunitas bahasa itu yang kita pelajari itu maksudnya komunitas bahasa yang masih asli. Contoh ya kita pakainya bahasa Indonesia aja gitu. Itu termasuk komunitas bahasa. Bahasa kita bahasa Indonesia. Kalau komunitas bahasa daerahnya kita misalnya bisa dibilang kita pakai bahasa Lampung, nah itu komunitas bahasa Lampung. Kalau komunitas bahasa Papua ya bahasa Papua. Seperti itu, bukan campuran dari Manado ataupun campuran dari Lampung ataupun campuran dari Aceh, bukan begitu. Jadi kita pakainya komunitas bahasa itu ya udah spesifik satu bahasa, udah jadi satu bahasa. Kalau dicampur itu membentuk komunitas bahasa baru lagi. Jadi kita nggak bisa bilang itu sama dengan bahasa asalnya, nggak bisa. Itu udah campuran, itu udah campuran budaya. Itu beda lagi, udah bentuk baru lagi. Seperti itu, Januba Raudloh Salsabila. Ada yang ingin menambahkan, guys? Ma, mau vaksin toh? Kapan? Mau. Terima kasih. Aku lagi mama aku lagi nggak.
Apakah ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Apakah cukup? Is it enough, guys? Ya, cukup. Cukup. Januba cukup jelas Cukup. jawaban dari Dila ataupun saya? Iya, Cukup ya? cukup. Ya. Terima kasih. Okay, thank you Januba for the question. Thank you Terima for kasih juga Dila untuk penjelasannya. Lanjut pertanyaan. Siapa lagi? Intan ya? Dimas ingin menjawab pertanyaan Intan? Sebentar ya. Iya. Baik. Untuk pertanyaan dari Intan, jadi sepemahaman saya, ini apa maksud dari pertanyaannya Intan itu dalam speech community itu dia bahas yang sama atau membahas topik yang berbeda gitu, misal bahas apa gitu, tapi penggunaan bahasanya tetap sama gitu kan ya, ya gitu kan? Yang beda, maksudnya pembahasannya apakah beda atau sama gitu ya? Mana Intan? Iya. Jadi dalam speech community kan memang dalam penggunaan bahasanya itu kan memang sama ya. Tapi kalau untuk pembahasannya misal membahas sesuatu gitu, itu menurut aku bisa jadi sama juga bisa jadi berbeda karena tergantung apa yang sedang dibahas oleh masing-masing dari masing-masing orang yang ada dalam komunitas tersebut gitu. Jadi kalau untuk bahasanya memang sama, tapi untuk ini ya dalam gagasan atau pembahasan sesuatu gitu, saya rasa bisa jadi sama, bisa jadi juga berbeda, tergantung dari apa yang mereka bahas itu tadi. Ya, saya rasa itu aja sih. Mungkin ada yang mau nambahin. Gimana Intan? Apa segini aja cukup? Oke, cukup. Makasih Dimas. Thank you. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau nambahin atau enggak? Iya, jadi kalau di speech community itu ya pasti menggunakan bahasa single language. Pasti itu, pasti. Karena kalau pakai double bisa dibilang dua bahasa ya. Dua bahasa itu bukan speech community berarti, bukan penutur bahasa satu berarti, itu udah campuran. Itu buat bahasa baru lagi. Nggak bisa kita bilang dalam satu bahasa itu, dalam satu penutur bahasa itu
bahasa yang ada 2 bahasa itu bukan berarti. Jadi 1. Kita bicara sama, misalnya saya bicara sama Dila Fiona Mahnara pakai bahasa Indonesia, ya itu kita penutur bahasa Indonesia, bisa dibilang begitu. Kalau aku bicaranya sama Dimas pakai British, ya berarti aku penutur bahasa British, gitu bisa dibilangnya. Jadi 1 bahasa, itu speech community. Jadi bukan dua bahasa. Jadi seperti itu. Sepertinya cukup jelas ya, Intan. Is it enough, guys, or any other question? Kalau mau bertanya lagi boleh. Masih ada waktunya kan ya? Masih banyak. Oh iya, sorry Vita, aku lupa kalau misalnya aku tuh grup kelompok 6 gitu. Terus aku ngomongnya kelompok 5 dari kemarin. Oh iya, nggak apa-apa. Ditulis saja di chatnya itu ya. Oke, thank you. Guys, ada yang ingin bertanya lagi nggak, guys? Sepertinya udah cukup soalnya pada dia. Cukup ya? Iya, sepertinya cukup. Ini mau difoto dulu, di SS dulu, atau sudah? Iya, SS di dulu ya? SS. Iya, di SS. Tadi meme-nya bilang untuk absen. Iya. Oke, guys, bisa dinyalain ininya. Ini mau SS apa? Siapa yang mau SS? Dimas bisa diem? Iya, bisa. Bentar, bilang dulu ke grup biar gabung, biar mau di SS. Kayaknya udah gabung semua loh. Soalnya udah ada 31 participant. Yang SS Dimas kan diem? Ya. Udah semua nih, udah masuk semua. Udah. 1. Aku nggak game. Jumlah kita ada berapa sih? Ikut sekarang ya. Ada 31. Yo, aku hitung. 1, 2, 3. Lagi nggak sih? Lagi boleh. Apa itu? Kan ini ya, apa udah aku setting jadi sebenarnya semuanya udah kelihatan. Oh, iya. Udah satu Nggak aja, apa-apa. Mbak. 2 kali aja mungkin cukup. 2 kali ya. Ayo ganti gaya kalau mau. 1, 2, 3. Udah guys, makasih ya. Ya, makasih juga. Thanks guys for your participation today. Pokoknya makasih ya, maaf ya kalau ada salah ya dalam Conclusion-nya. Sama-sama. Ya. Bye, aku akhirin ya. Ya. Sampai sini aja. Bu. Apa Dim? Conclusion-nya belum. Ya, conclusion-nya belum. Oh iya, conclusion ya. Siapa yang mau
nyampein conclusion? Kamu aja lah. Mas boleh? Atau ya itu dibuka dulu PPT-nya. Oke guys. Jadi siapa, Dimas? Mau nyampein atau siapa? Moderatornya aja nggak apa-apa. Oh, okay. Any human aggregation characterized by shared corpus of verbal indicators and distinguished from comparable aggregates. Sorry. Okay. By significant variations in language use is referred to speech community, initially focusing on language system, relationship, and boundaries, and concept of speech community has expanded to include social representation and norms in the form of attitudes, values, belief, practice, as well as the idea that members of speech community use their language to create social, cultural products. For the most part, sociolinguistic training focuses on identification and analysis of linguistic variation compared to sociological variables such as ethnicity, class, age, and gender. The difficulty is in incorporating attitudes about language and notion of shared and corroborates belief into the analysis of linguistic practice. If speech community members are not aware of this form, linguists often argue that they are not aware of what constitutes their speech community. Jadi kesimpulannya itu ya setiap agregasi itu punya karakteristik masing-masing ya, dari verbal indikatornya, dari cara bicaranya, ataupun dari etniknya, kelasnya, dari kelas sosial ya yang dimaksud, bukan kelas ini. Lalu dari umur, dari gender. Jadi speech community itu terbentuk dari semua itu, dari etnis, dari sosial, dari semuanya itu membentuk bahasa. Jadi seperti itu. Terus sosiolinguistik ini berfokus pada identifikasi of analisis linguistik variasi. Jadi itu. Dari sosiolinguistik ini kita belajar dari variasi cara bicara, cara bahasanya. Nah, kita bisa disebut dengan speech community ini. Jadi speech community ini terbentuk dari kumpulan orang, komunitas bahasa, dari kumpulan etnis ya tentunya, yang membentuk suatu bahasa tersebut. Seperti itu. Guys, we think this enough for our presentation today. Thank you guys. And I close this presentation, okay? Okay. Okay.